Hari itu suasana menjadi tegang ketika Mirsa tiba-tiba didatangi polisi. Mereka membawa surat resmi dan meminta Mirsa ikut ke kantor untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan yang menimpa Ranti dari atas gedung beberapa waktu lalu. Semua orang terkejut, terutama Mirsa yang tidak menyangka dirinya bisa terseret dalam kasus ini. Mirsa panik, wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Ia merasa seperti dijebak. Tuduhan itu begitu berat, apalagi dengan kondisi Ranti yang masih dirawat akibat jatuh dari ketinggian. Polisi menduga ada unsur kesengajaan dan karena Mirsa berada di lokasi kejadian, ia pun dijadikan pihak yang patut dicurigai. Saat itu Reza langsung muncul, tidak tinggal diam melihat Mirsa digelandang tanpa pembelaan. Ia dengan tenang namun tegas menghadang petugas, menanyakan dasar tuduhan dan meminta agar proses hukum berjalan adil. Reza paham bahwa Mirsa sedang dijadikan kambing hitam, apalagi ia tahu betul sifat Ranti yang penuh tipu muslihat. Reza segera mengambil peran sebagai pelindung. Ia memastikan Mirsa mendapat pengacara, bahkan mendampingi sendiri saat pemeriksaan berlangsung. Dengan segala pengaruh dan koneksi yang dimilikinya, Reza berusaha menunjukkan bukti-bukti bahwa Mirsa sama sekali tidak bersalah. Ia menelusuri rekaman CCTV gedung, mencari saksi-saksi yang melihat kejadian sebenarnya, dan menyusun semua fakta yang bisa meringankan Mirsa. Sementara itu, Mirsa hanya bisa duduk dalam ketegangan. Ia merasa dunia seakan kembali menjatuhkannya. Namun, kehadiran Reza yang begitu sigap membuatnya sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak sendirian menghadapi badai hidup yang datang bertubi-tubi. Di sisi lain, kabar penangkapan Mirsa menyebar dengan cepat. Karina, Radit, bahkan Big Desi ikut mendengarnya. Reaksi mereka beragam, ada yang cemas, ada yang marah, dan ada pula yang semakin salah paham terhadap Mirsa. Situasi ini membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin menghancurkan nama baiknya sekaligus menguji seberapa jauh Reza berani mempertaruhkan segalanya demi wanita yang kini begitu ia pedulikan. Di ruang interogasi yang dingin dan penuh tekanan, Mirsa duduk berhadapan dengan penyidik. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, sebagian bernada menyudutkan. Mereka menyinggung soal keberadaan Mirsa di lantai atas gedung, hubungan tegangnya dengan Ranti, serta motif yang bisa saja mendorongnya mencelakai wanita itu. Mirsa berusaha menjelaskan, namun kata-katanya sering terhenti. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Semua penjelasan terdengar seolah tidak cukup meyakinkan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir seakan dirinya benar-benar sudah bersalah padahal ia hanya korban keadaan. Saat keadaan hampir membuat Mirsa runtuh, pintu ruang interogasi terbuka dengan suara keras. Reza masuk ditemani seorang pengacara yang ia bawa khusus. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam. Ia segera menyodorkan sebuah flash disk berisi rekaman CCTV yang berhasil ia dapatkan dari gedung tempat kejadian. Penyidik sempat kaget. Reza meminta bukti itu diputar. Dalam rekaman terlihat jelas detik-detik Ranti mendekati tepi gedung dengan tingkah yang aneh lalu terpeleset sendiri tanpa ada dorongan dari siapapun. Mirsa memang berada di lokasi tetapi tidak pernah menyentuh atau melakukan hal yang membahayakan Ranti. Ketegangan perlahan mencair. Penyidik mulai ragu pada tuduhan awal. Pengacara yang dibawa Reza menegaskan bahwa Mirsa hanya saksi, bukan pelaku. Reza sendiri berdiri di samping Mirsa, seolah menjadi tameng yang siap melindunginya dari segala tuduhan. Di kursinya, Mirsa tidak kuasa menahan air mata. Perasaan terpojok dan ketakutan mulai berganti dengan rasa lega. Meski belum sepenuhnya bebas dari jerat masalah, ia tahu satu hal pasti, ada seseorang yang benar-benar percaya padanya dan siap melawan dunia demi dirinya.
Sementara itu, di luar ruang interogasi, kabar tentang rekaman CCTV tersebut mulai menyebar. Banyak pihak yang sebelumnya ragu pada Mirsa kini mulai melihat kebenaran. Namun, bagi Ranti yang masih terbaring lemah, kenyataan ini bisa menjadi pukulan keras yang justru akan membuatnya semakin penuh dendam. Ia sejak awal interogasi berlangsung, Reza sudah tidak bisa menahan emosi. Baginya, tuduhan bahwa Mirsa mencelakai Ranti sama sekali tidak masuk akal. Setiap kali penyidik mencoba menyudutkan Mirsa dengan pertanyaan yang bernada menghakimi, Reza langsung bereaksi. Sorot matanya tajam, nada suaranya meninggi, memperlihatkan ketidaksetujuannya. Adiknya. Luka itu menutup pintu hatinya untuk bisa melihat ketulusan yang sebenarnya ada dalam diri Reza. Setiap kali melihat Reza berusaha mendekat, Big Desi selalu menaruh curiga. Ia khawatir Mirsa akan kembali terluka jika membuka hati pada laki-laki yang menurutnya hanya akan membawa kesengsaraan. Sikapnya menjadi keras, bahkan sampai terang-terangan melarang Mirsa terlalu dekat dengan Reza. Bagi Big Desi, melindungi Mirsa berarti menjauhkan putrinya dari segala kemungkinan yang bisa membuatnya hancur lagi, termasuk dari Reza. Mirsa sendiri berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, ia mulai merasakan ketenangan setiap kali berada di dekat Reza, karena perhatian Reza begitu tulus dan penuh kesabaran. Namun di sisi lain, ia tidak bisa begitu saja menentang ibunya, apalagi setelah mengetahui bahwa Big Desi adalah ibu kandung yang selama ini ia cari. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya yang baru saja ia dapatkan kembali. Reza menyadari hal itu. Alih-alih melawan, ia justru memilih jalan sabar. Ia berusaha menunjukkan sikap hormat kepada Big Desi meski setiap kali ia datang, tatapan dingin selalu menyambutnya. Reza tahu waktu yang akan membuktikan ketulusannya, tetapi rintangan ini jelas membuat jalannya semakin berat.